Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak dan pendiri Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah milik Ken Angrok yang didapatkannya setelah mengalahkan Akubu Tunggul Ametung. Setelah mengalahkan Kertajaya di Ganter, ia memasukkan wilayah Kadiri sebagai bagian dari kerajaan Tumapel atau Singasari. Pendiri kerajaan ini tidak lain adalah Ken Angrok. Menggunakan nama penobatan Sri Ranggah Rajasa. Ia memulai adanya Wangsa Rajasa yang berkuasa tidak hanya di Singasari, namun sampai dengan akhir masa keemasan Kerajaan Majapahit. Sistem ekonomi atau sosial Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial Singasari dapat diketahui dari negara Kertagama dan para raton, serta kronik Cina. Disebutkan masyarakat Singasari terbagi dalam kelas atas, yaitu keluarga raja dan kaum bangsawan, serta dan kelas bawah yang terdiri dari rakyat umum. Selain itu ada kelompok agama, pendeta Hindu maupun rahib Buddha. Namun, pembagian atas golongan ini tidak seketat pengkastaan seperti di India. Ini membuktikan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pribumi. Dari negara Kertagama dan para raton diperoleh gambaran tentang kehidupan perekonomian di Jawa pada masa Singasari. Di desa pada umumnya, penduduk hidup dari bertani, berdagang, dan kerajinan tangan. Tidak sedikit pula yang bekerja sebagai buruh atau pelayanan. Kegiatan berdagang dilakukan dalam 5 hari pasaran pada tempat yang berbeda, yaitu Lagi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Oleh karena itu, sarana transportasi darat memegang peranan penting. Beberapa prasasti melukiskan bagaimana para pedagang, pengrajin, dan petani membawa barang dagangannya. Mereka digambarkan melakukan perjalanan sambil memikul barang dagangannya atau mengendarai pedati kuda. Ada pula yang melakukan perjalanan melalui sungai dengan menggunakan perahu. Dengan disebutkan alat angkut pedati dan perahu, dapatlah disimpulkan bahwa perdagangan antar desa cukup ramai. Apalagi di wilayah Singasari terdapat 2 sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian dan lalu lintas perdagangan air. Perdagangan mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar semasa Kertanegara memerintah. Kertanegara mengirimkan ekspedisi militer ke Melayu atau Pamalayu untuk merebut kendali perdagangan di sekitar Selat Malaka. Pada masa ini memang Selat Malaka merupakan jalur sutra yang dilalui oleh para pedagang asing. Ketika Ken Arok menjadi aku di Tumapel, ia berusaha meningkatkan kehidupan sosial. Terjaminnya kehidupan sosial masyarakat Tumapel mengakibatkan bergabungnya daerah-daerah di sekitarnya. Perhatian Ken Arok bertambah besar ketika ia menjadi raja di Singasari. Dengan demikian, rakyat hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraannya. Akan tetapi, ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapatkan perhatian. Baru pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakatnya teratur baik. Rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga masa pemerintahan Kertanegara. Sistem pemerintahan Singasari. Ada 2 versi yang menyebutkan silsilah kerajaan Singasari atau Tumapel ini. Versi pertama adalah versi para raton yang informasinya didapat dari prasasti Kudadu. Para raton menyebutkan Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati dari tahun 1247 sampai 1249 Masehi. Anusapati diganti oleh Tohjaya dari tahun 1249 sampai 1250 Masehi, yang diteruskan oleh Ranggawuni alias Wisnuwardana dari tahun 1250 sampai 1272 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara yang memerintah sejak 1272 hingga 1292 Masehi. Sementara pada versi negara Kertagama, raja pertama kerajaan Singasari adalah Rangga Rajasa Sang Girinatapura dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Selanjutnya adalah Anusapati yang dilanjutkan Wisnuwardana dari tahun 1248 sampai 1254 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara dari tahun 1254 sampai 1292 Masehi. Data ini didapat dari Prasasti Mula Malurung. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singasari. 1. Ken Arok.
Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari yang menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun pada tahun 1222 sampai 1227. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati atau anak tiri Ken Arok. Ken Arok dimakamkan di Kegenangan dalam bangunan Siwa Buddha. Kedua, Anusapati. Anusapati memerintah dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi, yang memerintah dalam jangka waktu lumayan lama, namun tidak banyak melakukan perkembangan untuk kerajaan karena sering menyabung ayam atau semacam berjudi. Tojoyo lalu mengundang Anusapati ke Gedung Jiwa untuk pesta sabung ayam. Dan saat acara berlangsung, secara tiba-tiba Tojaya menusuk Anusapati dengan keris yang dibuat oleh Empu Gandring, dan Anusapati didharmakan pada Candi Kidal. Ketiga, Tojaya memerintah pada tahun 1248 Masehi. Sesudah Anusapati meninggal, pemerintahan tidak berlangsung lama, sebab anak Anusapati yakni Ranggauni ingin membalas kematian sang ayah, dan ia dibantu oleh Mahesa Cempaka serta pengikutnya sehingga akhirnya bisa menjatuhkan Tahjaya dan memegang kerajaan tersebut. Keempat, Wisnuwardana memerintah dari tahun 1249 sampai 1268 Masehi dengan gelar Srijaya Wisnuwardana yang didapat dari Mahesa Cempaka, anak Mahesa Wonggateleng yang memang dipersiapkan untuk memimpin kerajaan Singasari sebagai penerus atau pengganti dari Ranggauni. Pada pemerintahan ini menghasilkan kedamaian sampai tahun 1254 Masehi. Kertanegara yang merupakan anak dari Wisnuwardana diangkat menjadi seorang raja muda, dan Wisnuwardana menutup usia dan didharmakan di Jajagu tahun 1268 Masehi. Kelima, Kertanegara memerintah dari tahun 1268 sampai 1272 Masehi yang menjadi raja terakhir sekaligus kerajaan terbesar yang ingin membuat Nusantara bersatu. Ia diberi gelar Sri Mahajadiraja Sri Kartanegara, dan ia memerintah dan dibantu oleh 3 menteri yang itu Mahamenteri 1 Hino, Mahamenteri 1 Halu, dan Mahamenteri 1 Sirikan. Beberapa wida juga ikut dijadikan bupati di daerah Sumenep, Madura, serta diberikan gelar Arya Wijaya. Kertanegara didharmakan sebagai Siwa Buddha pada Candi Singasari, dan arcanya dikenal dengan nama Joko Dolok di Taman Simpang, Surabaya. Faktor penyebab runtuhnya kerajaan Singasari. Penyebab runtuhnya kerajaan Singasari ironisnya terjadi pada masa kejayaannya. Di bawah pimpinan Raja Kartanegara, sang raja dan jajarannya lebih sibuk melakukan ekspansi di luar Jawa Tengah karena adanya serangan kerajaan Mongol, yaitu pemberontakan oleh Jayakatwang dari Kediri, salah satu wilayah terdekat dari kerajaan tersebut. Dikirimnya ekspedisi penyerangan pada kerajaan-kerajaan di luar Jawa atau Palmayu yang menyebabkan kekurangannya pasukan-pasukan dalam kerajaan. Pemberontakan tersebut yang berupa pembunuhan, Kertanegara dibantu oleh Arya Wiraja dari Madura. Serangan mereka hanya bisa dimentahkan dari utara, bukan dari selatan. Kertanegara pun berhasil dibunuh dan berakhirlah Singasari. Jayakatwang pun mendirikan kerajaan baru di Kediri. Selain itu, kekalahan Singasari juga disebabkan oleh terjadinya senjata pembunuhan berantai oleh anak-anak Ken Arok yang dikuasai oleh keinginan dendam atau dendam keturunan. Terbelahnya pasukan Singasari untuk mengatasi 2 pasukan, yang salah satunya sebagai umpan dan lainnya sebagai pasukan utama. Dan yang terakhir adalah pengkhianatan Jayakatwang terhadap kerajaan Mongol yang memberontak pada saat mereka melakukan pesta kemenangan secara mendadak. Peninggalan Kerajaan Singasari. Candi Singasari
terletak di Singasari, Kabupaten Malang, yaitu di lembah antara Gunung Arjuna dan Pegunungan Tengger. Dalam negara Kertagama dan Prasasti Gajah Mada disebutkan bahwa candi ini merupakan kediaman terakhir dari Raja Kertanegara. Candi Jago, peninggalan kerajaan Singasari yang bentuknya unik karena susunannya yang berupa teras punden berundak yang bagian atasnya hanya tersisa sebagian. Candi ini diperkirakan merupakan candi yang digunakan Raja Kertanegara untuk beribadah. Yang ketiga, Candi Kidal. Candi yang dibangun sebagai tanda penghormatan kepada Raja kedua Kerajaan Singasari yaitu Anusapati, yang memerintah selama kurang lebih 20 tahun sejak tahun 1227 hingga 1248. Candi Sumber Awan, satu-satunya stupa yang ditemukan pada lokasi kurang lebih 6 km dari Candi Singasari. Letaknya di dekat telaga yang airnya sangat jernih dan pemandangan yang dilihat dari candi ini terlihat indah, sehingga dinamakan Candi Sumber Awan. Candi Jawi, candi peninggalan kerajaan Singasari yang terletak di pertengahan jalan raya antara Pandan Prigen serta Pringabukan ini merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan abu dari Raja Kertanegara. Meski begitu, candi ini sering dikira tempat ibadah bagi umat Buddha. Arca Dwarapala, satu-satunya arca yang ditinggalkan kerajaan Singasari berukuran sangat besar dan berbentuk seperti monster. Disebut-sebut sebagai tanda masuknya seseorang ke wilayah kota Raja Singasari. Letak Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Sistem sosial atau ekonomi kerajaan Majapahit. Pada masa itu, ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang, tepatnya sejak abad ke-8 atau zaman kerajaan Medang yang menggunakan keping emas atau perak. Kemudian, pada tahun 1300, pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng. Uang ini adalah berupa keping uang berbahan tembaga yang diimpor dari Cina. Adapun alasan penggunaan koin impor tersebut tak disebutkan dalam catatan sejarah, namun para ahli menduga bahwa hal itu disebabkan oleh semakin kompleksnya ekonomi Jawa. Maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit. Tujuannya agar pecahan kecil tersebut dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Karena untuk sekedar belanja saja menggunakan uang emas dan perak terlalu mahal. Catatan sejarah mengenai skala ekonomi Jawa pada masa kerajaan Majapahit dapat dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Pada prasasti Canggu tahun 1358 misalnya, disebutkan ada 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri atau Mandala Jawa. Kemudian ada berbagai pekerjaan rakyat Majapahit kala itu, seperti pengrajin emas dan perak, penjual minuman, hingga tukang daging. Ini membuktikan bahwa penduduk bermata pencaharian selain agraris makin bertambah di era kerajaan Majapahit. Berdasarkan catatan sejarah dari pedagang Tiongkok, Wang Tayuan, komoditas utama ekspor Jawa saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Kemudian untuk komoditas importnya adalah berupa mutiara, emas, perak, sutra, dan barang keramik atau barang dari besi lainnya. Kala itu mata uang yang digunakan dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Pada masanya kerajaan Majapahit mengalami kemakmuran yang disebabkan oleh dua faktor, yakni yang pertama yaitu lokasi kerajaan Majapahit dekat dengan lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Lokasinya ini di dataran rendah Jawa Timur. Ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian terutama padi. Kala itu pemerintah Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi untuk mendukung kegiatan pertaniannya. Yang kedua, itu keberadaan pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa sangat berperan dalam hal penyaluran komoditas rempah-rempah dari Maluku. Pemasukan dari pajak yang dikenakan untuk komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa juga menjadi sumber pendapatan
utama Majapahit. Lalu kerajaan Majapahit menjadi terkenal selama pemerintahan Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Perluasan wilayahnya dapat dikreditkan kepada komandan militer yang brilian yaitu Gajah Mada. Ia membantu kerajaan mengklaim kendali atas sebagian besar Nusantara, menggunakan kekuasaan atas kerajaan yang lebih kecil dan mengekstraksi perdagangan hak dari mereka. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, kerajaan mulai mengalami penurunan yang stabil di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Rakyat Majapahit hidup aman dan tentram. Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya. Keamanan dan kemakmuran rakyat diutamakan. Untuk itu dibangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan, dengan demikian lalu lintas menjadi lancar. Hal ini mendukung kegiatan keamanan dan kegiatan perekonomian, terutama perdagangan. Lalu lintas perdagangan yang paling penting melalui sungai, misalnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Akibatnya desa-desa di tepi sungai dan yang berada di muara serta tepi pantai berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan. Hal itu menyebabkan terjadinya arus bolak-balik para pedagang yang menjajakan barang dagangannya dari daerah pantai atau muara ke pedalaman atau sebaliknya. Sistem pemerintahan Majapahit. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, semua sistem pemerintahan serta birokrasi di kerajaan Majapahit berjalan dengan teratur sesuai dengan yang telah ditentukan. Sistem birokrasi di Majapahit kala itu antara lain: 1. Raja yang memimpin di kerajaan masa itu dianggap penjelmaan dewa oleh masyarakat dan mempunyai hak tertinggi dalam kerajaan. 2. Rakrian Mahamantri Kartini biasanya akan dijabat oleh putra-putra saja. 3. Dharma Diaksa merupakan pejabat hukum di pemerintahan kerajaan. 4. Dharma Upatati yaitu pejabat di bidang keagamaan dalam kerajaan. Selain itu, pembagian wilayah di dalam kerajaan Majapahit juga dilakukan dengan teratur yang disusun oleh Hayam Wuruk. Adapun pembagiannya yaitu: 1. Bumi, yaitu kerajaannya dengan raja sebagai pemimpinnya. 2. Negara, yaitu setingkat dengan provinsi dengan pemimpinnya adalah raja atau nata yang sering disebut juga dengan bre. 3. Watek, yaitu setingkat dengan kabupaten yang dipimpin oleh wiasa. 4. Kuwu, yaitu setingkat dengan kelurahan yang pemimpinnya bernama lurah. 5. Wanua, yaitu setingkat dengan desa yang dipimpin oleh tani. 6. Kabuyutan, yaitu setingkat dengan dusun atau tempat-tempat sakral. Raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Majapahit. Pertama ada Raden Wijaya pada tahun 1253 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Majapahit yang naik tahta dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Pada awal berdirinya kerajaan ini, Raden Wijaya lebih fokus pada konsolidasi dan memperkuat sistem pemerintahannya. Hal tersebut merupakan langkah awal yang tepat karena kerajaan masih pada masa transisi dari kerajaan sebelumnya. Raden Wijaya melakukan berbagai macam strategi untuk memperkuat sistem pemerintahan. Salah satu strategi tersebut ialah meletakkan pusat pemerintahan di Majapahit. Kedua, Jayanegara. Pemerintahan Majapahit dilanjutkan oleh raja kedua yaitu Raja Jayanegara pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Jayanegara merupakan putra dari Raden Wijaya, namun bukan anak dari permaisuri melainkan dari salah satu selirnya. Karena raja pertama tidak memiliki salah satu pun putra dari permaisuri. Menurut sejarah, Jayanegara mengambil alih kerajaan di saat usianya masih sangat muda. Namun pada masa pemerintahannya, banyak pemberontakan yang terjadi karena sang raja memiliki tabiat yang tidak baik sebagai pemimpin kerajaan. Pemberontakan pada masa pemerintahan Jayanegara dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Raden Wijaya. Banyak sekali pemberontakan yang terjadi mulai dari pemberontakan Ronggolawe, Lembu Sura hingga Nambi. Ketiga, Tribuana Tunggadewi. Pemimpin Majapahit selanjutnya diambil alih oleh seorang wanita yaitu Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Sepeninggalnya raja terdahulu sebelumnya, kekuasaan kerajaan diturunkan kepada Gayatri atau Raja Patni sang permaisuri Raden Wijaya. Akan tetapi dikarenakan Gayatri telah menjadi biksuni, maka kekuasaan diturunkan kepada putrinya Tribuana Tunggadewi.
Dapat dikatakan bahwa Tribhuwana Tunggadewi merupakan ratu yang mengawali kejayaan-kejayaan. Meskipun masih ada beberapa pemberontakan pada masa itu, namun semua bisa diatasi oleh sang suami yaitu Cakradhara dan dibantu oleh sang pati Gajah Mada. Semenjak itu Majapahit mulai memperluas daerah kekuasaan secara besar-besaran. Keempat, Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk merupakan raja keempat sekaligus raja yang berhasil membawa Majapahit di puncak kejayaannya. Bisa dibilang Raja Hayam Wuruk adalah penyempurna dari perjuangan Tribhuwana Tunggadewi sebelumnya. Ketika menjadi raja, Hayam Wuruk mendapat gelar Raja Sanegara karena pandai mengelola pemerintahan. Kesuksesan Hayam Wuruk dalam memerintah Majapahit tidak lepas dari dukungan orang-orang sekitar. Salah satunya adalah Mahapati Gajah Mada dan Adityawarman dan Purnala. Selain dari keempat raja tersebut, beberapa raja juga sempat memerintah kerajaan Majapahit. Di antaranya Raja Sawardana pada tahun 1451 Masehi sampai 1453 Masehi, Purwawisesa pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi, dan yang terakhir adalah Kartabumi yang memerintah pada tahun 1466 sampai 1478 Masehi, atau disebut juga dengan Prabu Brawijaya, merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit yang memerintah hingga akhir hayatnya pada tahun 1478 Masehi. Prabu Brawijaya merupakan keturunan langsung Raja Sawardana, namun saat memimpin pemerintahan Majapahit sudah berada di ambang keruntuhan. Faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dan masa keemasannya hingga menjadi kerajaan maritim terbesar pertama pada masanya. Akan tetapi pada abad ke-15 Masehi, kerajaan ini mengalami masa kemundurannya. Berikut beberapa faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Pertama, terjadinya perang persaudaraan yakni Perang Parekrek pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Semasa hidupnya Hayam Wuruk memiliki dua putra, yang bernama Pangeran Wirabumi dari salah satu selirnya. Putra Hayam Wuruk tersebut menuntut haknya atas kerajaan Majapahit. Karena tuntutan inilah terjadilah konflik perebutan kekuasaan yang menyebabkan pecahnya perang saudara. Perang ini tidak dapat dihindari sehingga terjadilah Perang Parekrek pada tahun 1405 Masehi sampai dengan 1406 Masehi, dan perang ini dimenangkan oleh Pangeran Wikramawardhana. Walaupun dapat kemenangan, beliau tidak dapat memperoleh kepercayaan dari daerah kekuasaannya, sehingga menyebabkan kerajaan Majapahit semakin melemah di era pemerintahannya. Peperangan ini juga mengakibatkan melemahnya persatuan kerajaan Majapahit. 2. Tidak adanya tokoh yang mumpuni untuk memimpin kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk, kejayaan kerajaan Majapahit mulai memburuk. Tidak adanya tokoh yang mumpuni dalam memimpin kerajaan Majapahit dan hanya memperparah keadaan. Akibatnya, Pati Gajah Mada tidak memberi kesempatan kepada generasi penerus untuk tampil sebagai regenerasi penerus. Ketiga, banyak wilayah kekuasaan yang melepaskan diri. Kerajaan Majapahit setelah meninggalnya Hayam Wuruk, keadaan menjadi kacau dan tidak begitu terkendali. Akibatnya, banyak adipati dan kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit melepaskan diri dari pemerintahan kerajaan Majapahit. Keempat, kemunduran ekonomi. Perdagangan di Kepulauan Nusantara mulai diambil alih oleh pedagang-pedagang Melayu dan Islam. Karena hal inilah, kerajaan Majapahit menjadi bangkrut akibat tidak adanya pemasukan dari daerah kekuasaan. Kekurangan pemasukan ekonomi ini menyebabkan kerajaan Majapahit mulai melemah dalam bidang militer dan pertahanan. Kelima, datangnya armada Laksamana Cheng Ho, salah seorang jenderal muslim dari dinasti Ming Cina. Laksamana Cheng Ho tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 Masehi sampai dengan 1433 Masehi. Laksamana Cheng Ho datang bersama pasukannya menyerang kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Wikramawardhana. Serangan ini dimaksudkan sebagai salah satu rangkaian ekspedisi laut dari dinasti Ming. Setelah itu, Laksamana Cheng Ho juga mendirikan beberapa pelabuhan kota yang terletak di pantai utara Jawa, seperti Ampel,
Demak, Tuban, dan Semarang melalui komunitas Muslim Cina. Komunitas ini menjadi salah satu pijakan dan pedoman masuknya agama Islam ke Tanah Jawa. Keenam, perkembangan agama Islam yang pesat. Di pantai utara Jawa, pengaruh dari perkembangan Islam membuat berdirinya kerajaan yang bercorak agama Islam seperti Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan lain-lain. 7. Serangan dari Demak. Meskipun menjadi bagian dari Majapahit, namun Demak telah berlandaskan Islam. Hal itu mendorong Demak untuk berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit dan mendirikan kerajaan sendiri yang berlandaskan Islam. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu situs Trowulan. Situs Trowulan merupakan situs perkotaan masa klasik di Indonesia, digunakan sebagai pemukiman sejak abad ke-10 sampai 15. Penemuan situs ini dilakukan oleh W. Wardenar tahun 1815 atas perintah Thomas Stamford R. untuk mendata peninggalan dari Mojokerto. Data dari penelitian digunakan untuk penulisan buku The History of Java. Yang kedua yaitu Candi Sukuh. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dibangun sekitar tahun 1437 Masehi, berbentuk piramid dan memiliki warna sedikit merah yang didapat dari batuan penyusunnya yaitu batu andesit. Ditemukan tahun 1815 oleh Johnson yang ditugaskan untuk pengumpulan data oleh Thomas Stamford R. Yang ketiga yaitu Candi Jabung. Candi Jabung terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Tengah. Tersusun dari batu merah, terdiri dari bagian batur, kaki, tubuh, dan atap. Memiliki bentuk tubuh yang bulat. Di atas kaki candi tingkat 3 berbentuk persegi. Atapnya berbentuk stupa dilengkapi motif suluran, namun sudah runtuh pada puncaknya. Yang keempat yaitu Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dalam kitab Negara Kertagama berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Menurut perkiraan, bangunan ini adalah gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit. Memiliki struktur vertikal dengan 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. Selain itu juga terdapat relief Ramayana. Yang kelima yaitu Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus karena saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti petirtaan sehingga banyak disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat penampung air untuk keperluan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Yang keenam yaitu Candi Surawana. Candi Surawana terletak di Desa Canggu, Pare, Kediri. Memiliki nama asli Candi Wisnubawanapura yang dibangun pada abad ke-14 untuk memuliakan Brewengker, yang merupakan raja kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Struktur bangunannya memiliki luas 8 meter x 8 meter dan dibangun dengan batu andesit. Yang ketujuh, Candi Pari. Candi Pari terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dibangun dengan batu bata segi 4 seperti pura di Bali dan menghadap ke arah barat. Berdasarkan tulisan J. Knebel dalam laporannya, candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya adik angkat dan sahabat dari putra Prabu Brawijaya. Lalu yang ke-8, Candi Brahu, terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Peninggalan ini masuk dalam kawasan situs arkeolog Trowulan. Bangunan ini dibuat oleh Empu Sindok dan digunakan untuk tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Candi ini memiliki gaya Buddha. Candi ini memiliki gaya Buddha. Pembangunannya menggunakan batu bata merah. Bangunan ini memiliki panjang 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan tinggi mencapai 20 meter. Yang ke-9 yaitu Candi Uringin Beranjang. Terletak di Desa Gadungan,
Gandungsari, Blitar. Bentuknya terlihat sederhana serta tidak memiliki kaki candi. Hanya atap dan badan candi saja. Ukuran candi ini diperkirakan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tingginya 5 meter. Pada bagian dindingnya tidak dilengkapi dengan relief fungsi peninggalan kerajaan Majapahit untuk tempat penyimpanan alat upacara dan sejenisnya. Lalu yang ke-10, Candi Cetok. Terletak di Dusun Cetok, Desa Gumeng, Karanganyar, Jawa Tengah. Ditemukan pada 1842 berkas arkeolog Belanda Van de Vlis. Bangunan peninggalan kerajaan Majapahit ini bercorak Hindu, sehingga sering digunakan peziarah Hindu untuk pemujaan. Candi ini ditemukan dalam bentuk reruntuhan yang memiliki 14 punden berundak dengan bentuk memanjang dari barat ke timur. Pada Candi Cetok ini ditemukan relief yang berbentuk tubuh manusia yang seperti wayang kulit. Pada relief ini wajahnya menghadap ke samping dan tubuh menghadap ke depan.